kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan saya Evangelis Philitup. Dan terus dukung channel ini karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ya, pada kesempatan ini saya masih bicara dalam seputaran Islamologi. Dan kali ini saya ingin mengangkat satu tema yang berjudul siapakah yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail, atau siapakah yang menjadi anak perjanjian, Ishak atau Ismail. Dan tentu ini merupakan satu topik sebenarnya yang sudah lama perdebatkan terus, baik dari kaum Islam maupun dari kita Kristenan. Dan ya, tentu kenapa saya harus berbicara kembali tentang ini, karena ya saya selalu kembali kepada prinsip firman Tuhan bahwa ya setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu atau kaitan dengan iman kita sesuai dengan 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Dan tentu saya membuat video ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya pahami, apa yang saya percaya. Dan ya, langsung saja kita mulai untuk pembahasan ini tentang siapa yang dipersembahkan atau siapa anak perjanjian, Ishak atau Ismail. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kita kembali lagi kepada cara berpikir yang seharusnya fundamental di dalam setiap agama. Jadi gini, artinya begini, bahwa setiap agama seharusnya mempunyai sikap eksklusifme ya terhadap kitab suci yang dia percayai. Dan itu saya sudah bahas di video saya sebelumnya kaitan dengan Kidung Agung itu. Artinya apa? Artinya apa yang diinformasikan oleh kitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan seharusnya itu kita terima. Atau bisa juga bicara kepada kesimpulan kebenaran, yaitu adalah di dalam kitab yang kita anggap itu sebagai firman Tuhan. Dan kita tidak mungkin mencari satu kesimpulan kebenaran dari kitab yang kita tidak anggap sebagai firman Tuhan. Nah, dan ya di Kristenan mengajarkan hal demikian. Saya yakin juga seharusnya agama-agama lain termasuk Islam juga memiliki prinsip yang sama, bahwa ada sikap eksklusifme terhadap kitab suci yang dipercaya sebagai firman Tuhan. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya harus menunjukkan sikap ini kepada kitab suci saya, yaitu Alkitab. Dan ya inilah yang akan saya pakai untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Dan kaitannya dengan judul yang akan kita bahas pada video kali ini, apakah Ishak atau Ismail yang dipersembahkan atau anak perjanjian. Tentu ya, orang Islam juga harus berpikir bahwa ya kesimpulan kebenaran dari topik ini harus didasarkan pada ya otoritas mereka yang paling tinggi, yaitu ya kitab suci yang disebut sebagai Al-Quran. Dan ya, saya yakin ini harus dipegang kuat supaya ya kita nantinya tidak mengkhianati iman kita terhadap kitab suci tersebut. Jadi saya percaya Alkitab sebagai satunya firman Tuhan, artinya saya mendukung dan menerima apa yang diajarkan oleh Alkitab, semua informasi yang ada. Dan ketika ada teman-teman Islam yang tentu percaya kepada Al-Quran sebagai satu-satunya firman Tuhan dari sudut pandang orang Islam, tentu harus mengambil sikap yang sama apapun informasi yang dijelaskan di dalam kitab suci masing-masing. Dan ya, sekali lagi pada malam hari ini kita mau bicara tentang Ishak atau Ismail yang dipersembahkan. Tentu bagi orang Islam, teman-teman di Islam percaya bahwa Ismail yang dipersembahkan, dan Ismail adalah anak perjanjian. Dan saya mendapatkan dari apa yang mereka pahami berkaitan dengan Ismail sebagai anak perjanjian, saya dapatkan minimal ada 3 dalil yang dipegang oleh teman-teman Islam
berkaitan dengan masalah ini. Nah, dalil yang sering dipakai oleh orang Islam berkaitan dengan kepercayaan mereka bahwa Ismail yang dipersembahkan itu yang pertama adalah tentu dari apa yang tercatat di dalam Al-Quran. Itu menjadi dalil mereka di dalam surat As-Saffat ya, ayat 100 sampai dengan ayat yang ke-112. Semua ayat ini bicara tentang pengorbanan, ada yang dikorbankan, tapi yang kita mau lihat apakah itu Ismail. Kemudian ya, dalil yang kedua yang sering dipakai oleh orang Islam adalah mereka mengutip Alkitab dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Nah, di situ dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan katakan padamu. Jadi mereka sering pakai ayat ini untuk berargumen bahwa cerita Alkitab itu salah karena Ishak di situ disebut sebagai anak tunggal. Dan mereka mencoba memaksakan bahwa anak tunggal di sini adalah anak sulung. Dan akhirnya sampai kepada satu kesimpulan, bukan Ishak tapi Ismail. Dan kadang mereka juga menyerang ayat ini bahwa Alkitab salah informasi. Karena yang ditulis di sini harusnya Ismail, bukan Ishak. Tetapi kita mau lihat apakah benar demikian. Kemudian dalil yang ketiga yang dipakai oleh teman-teman kita dari Islam adalah katanya Allah selalu berurusan dengan keturunan Ismail setelah korban penyembelihan setelah peristiwa ya pengorbanan anak tersebut. Jadi katanya Allah Tuhan selalu berurusan dengan keturunan Ismail, dan kita akan bahas. Jadi kan kita mau lihat bagaimana Al-Quran menjawab apakah iya Ismail yang dipersembahkan. Ya, karena sekali lagi kita akan kembali kepada prinsip kita, seharusnya setiap orang yang beragama punya sikap eksklusif terhadap kitab suci yang dia percayai. Oke, kita mulai dari dalil yang pertama bahwa mereka mendasarkan iman mereka bahwa Ismail yang dipersembahkan itu dari yaitu surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan ayatnya yang ke 112. Tetapi jika kita melihat keseluruhan ayat ya di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan ayat 112, saya kutipkan di sini tidak ada nama Ismail. Tidak ada nama Ismail. Saya akan membaca ya. Misalnya ayat 101, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, anak di sini siapa? Maka tatkala anak itu sampai dalam tanda kurung pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Itu ayat 103. Kemudian ayat 104, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang. Kemudian ayat 108, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan seterusnya. Jadi tidak ada nama Ismail di dalam surat ini. Nah, ini penting untuk kita simak. Artinya apa? Saya akan kembali kepada prinsip nilai kebenaran suatu kitab. Ini dinilai dari ketegasannya. Artinya, jika Al-Quran yakin
bahwa Ismail yang dikorbankan, maka seharusnya Al-Quran memberikan ketegasan terhadap nama tersebut. Nah, jadi kalau Al-Quran yakin, Muhammad yakin bahwa Ismail yang dikorbankan, kenapa tidak tulis nama Ismail di situ? Apalagi dalam sudut pandang orang Islam menganggap bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Harusnya Al-Quran bisa memberikan informasi-informasi yang detail kan. Ya, Al-Quran sering memberikan spesifikasi sebagai kitab yang paling sempurna. Ketika kita masuk dari dalam cara berpikir yang seperti itu, ya seharusnya ya, bisa memberikan ketegasan kepada hal-hal yang apalagi ini penting, ini masalah perjanjian gitu. Dan ya kita tahu bahwa orang Muslim sangat percaya bahwa kehadiran Al-Quran itu didatangkan adalah untuk melaksanakan atau memberikan pengkoreksian. Ya kan kitab sebagai sempurna, jadi kitab-kitab sebelumnya itu tidak sempurna, seperti Injil, Taurat dan seterusnya katanya nggak sempurna. Dan kehadiran Quran itu untuk menyempurnakan, mengkoreksi apa yang salah. Tapi di sini tidak bisa membuktikan hal itu. Artinya Alkitab tidak memberikan informasi yang tegas kalau itu adalah Ismail. Jadi didatangkan untuk melaksanakan pengkoreksian kitab ya. Atau ada istilah yang disebut sebagai filling all the gaps, correcting all the error. Jadi, tetapi ya Al-Quran tidak menggambarkan demikian karena tidak mampu menyampaikan dengan tegas suatu hal yang sangat penting, karena peristiwa ini efek jangka panjangnya itu dan konsekuensi doktrinnya itu sangat besar gitu. Dan tidak hanya itu, jadi artinya sekali kembali bahwa ternyata Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang dikorbankan. Bahkan ternyata banyak sarjana Muslim yang meragukan mengenai siapa yang dikorbankan. Artinya mereka tidak yakin jika itu Ismail. Misalnya seorang yang bernama Syekh Hamzah Yusuf, dia menyatakan bahwa mayoritas skolar atau sarjana abad-abad terakhir dalam pengertian sarjana Islam mengatakan bahwa ia adalah Ismail. Namun, perhatikan kata namun, banyak dari skolar sarjana abad-abad terdahulu, artinya yang sebelumnya, boleh dikatakan lebih fundamental harusnya, mengatakan bahwa ia adalah Ishak. Enggak. Kenapa ada perbedaan pendapat? Ada kesimpulan yang tidak meyakinkan di sini? Karena ya Al-Quran tidak menyertakan nama Ismail sebagai anak yang dikorbankan. Dan ada seorang pakar Islam ya, Al-Tabari, menegaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ishak, bukan Ismail. Nah, dia berkata bahwa beberapa mengatakan Ishak sementara yang lain mengatakan Ismail. Kedua pendapat berasal dari Rasul. Al-Quran menyebutkan nama Ishak yang lebih bisa diterima sebagai anak yang dikorbankan. Jadi ini orang, pakar-pakar Islam pun ada yang bimbang, ada yang ragu, ada yang percaya Ismail, ada yang percaya Ishak. Karena di Al-Quran sendiri tidak menuliskan nama siapa yang dikorbankan itu. Bahkan ada seorang yang bernama Al-Tabari yakin bahwa Al-Quran menyebut nama Ishak yang lebih bisa diterima sebagai anak yang dikorbankan. Bahkan ada satu teori kritis yang berkembang, teori kritik, bahwa sebagian pakar mencoba menjelaskan keanehan ini katanya dengan mendalilkan bahwa karena isu ini menyangkut nama yang sudah tergores mati di Alkitab sejak Musa. Ini bukan suatu nubuat tetapi sesuatu yang sudah ada sejak lama. Sehingga ketika Muhammad maka Muhammad agaknya masih ragu-ragu membuka front perselisihan terhadap kaum Yahudi yang sangat tahu akan kitab mereka. Jadi sebenarnya Muhammad tahu tentang kesahihan dari kitab Yahudi, yaitu kitab Taurat itu sendiri. Hal ini mengingat surat 37 ini adalah ayat-ayat Mikaya atau yang diturunkan di Mekah umumnya masih lunak menghadapi ajaran Yahudi dan Nasrani, sehingga bisa dimengerti mengapa Muhammad tidak melontarkan koreksinya secara lantang kalau itu mau disebut sebagai koreksi.
Jadi sebenarnya artinya apa? Dari sumber-sumber Islam sendiri, para sarjana tidak bisa menuntaskan dengan benar, dengan tegas apakah Ismail yang dipersembahkan atau bukan. Karena memang ya, hati nurani itu tidak bisa bertolak kepada apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada nama Ismail. Jadi kesimpulan kecilnya apa? Jika Al-Quran saja tidak setuju bahwa Ismail yang dikorbankan, lantas kenapa orang Islam harus percaya bahwa Ismail yang dikorbankan? Banyak sarjana tidak yakin bahwa Ismail yang dikorbankan. Logikanya adalah jika orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, seharusnya menerima informasi Al-Quran bahwa tidak ada nama Ismail yang dikorbankan, anonim. Jadi, ini adalah kesimpulan logis. Kita kembali sekali lagi kepada prinsip yang paling mendasar, bahwa sikap eksklusifme kepada kitab itu. Kalau Anda percaya bahwa kitab Al-Quran atau Alkitab, ya Al-Quran sebagai firman Tuhan, harusnya menerima informasi dalam Al-Quran itu bahwa tidak ada nama Ismail. Itu tegasnya. Nah, saya rasa ini bisa membuka pikiran kita dan juga teman-teman dari Kristen. Kemudian yang kedua, jadi dalil yang pertama itu tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa itu adalah Ismail, karena Al-Quran tidak menyebutkan nama Ismail. Dan yang kedua adalah mereka mengutip Kejadian 22 ayatnya yang kedua, karena Ishak di situ katanya disebut sebagai anak yang tunggal, dan mereka berargumen bahwa kitab salah informasi, seharusnya yang berisi itu Al-Quran, Ismail. Pada di sini kita membahas isu dari segi yang paling sering disalahpahami oleh teman-teman dari Muslim. Jadi ini adalah kategori salah paham, yaitu dari segi istilah posisi anak tunggal seperti yang dimaksudkan di dalam Alkitab tadi, yang disebut Ishak sebagai anak tunggal. Dan ya gara-gara istilah ini, teman-teman kita dari Muslim merasa bahwa anak pengorbanan itu pasti Ismail, karena dia adalah anak yang lahir dulu, yang sempat berstatus tunggal katanya selama belasan tahun sebelum kelahiran Ishak. Sementara Ishak tidak pernah ada peluang untuk tunggal karena ia adalah anak kedua. Jadi ini dalil mereka. Motif Kejadian 22 ayat yang kedua menyampaikan bahwa anak tunggal ini lebih cocok mengacu kepada Ismail daripada Ishak, karena Ishak anak kedua tidak punya peluang untuk disebut sebagai anak tunggal. Benarkah demikian? Kita bisa menjawab hal ini dengan beberapa pengertian yang penting. Yang pertama, pengertian tunggal di situ mengacu kepada nama perjanjian untuk anak tersebut, bukan tunggal secara fisik. Itu jelas. Ya, misalnya menurut Utley, ketika dia membahas tentang ayat ini, ya, di sini Utley berkata bahwa ini sepertinya merupakan serangkaian frasa yang sengaja merujuk khusus kepada Ishak, ya, anak perjanjian tersebut. Jadi bahkan di situ dikatakan ada frase satu-satunya kalau kita lihat. Dan Ismail bukanlah anak perjanjian karena dia sudah diusir. Artinya ya semua harapan berkaitan dengan perjanjian itu ada di anak yang masih ada bersama-sama dengan Abraham. Tentu bukan Ismail. Jadi artinya tunggal di sini tidak mengacu kepada, tapi mengacu kepada perjanjian Tuhan. Jadi anak tunggal yang dimaksud adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail adalah anak yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Artinya apa? Karena kita tahu sendiri cerita Ismail itu dihasilkan karena sebuah ketidakpercayaan dari Sarah, kemudian kecerobohan dari Abraham yang mau tidur dengan undik. Bahkan tidak hanya ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Ishak adalah anak tunggal. Tercatat dalam Alkitab 3 ayat Ishak disebut sebagai anak tunggal. 22 ayat 2, Kejadian 22 ayat 2, Kejadian 22 ayat 12, Kejadian 22 ayat 16. 22 ayat 2 tadi yang kita kutip tadi. Kemudian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan pun melihat dan menyetujui bahwa memang ini anaknya yang tunggal.
Ayat 16, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Andai kata Ishak ini adalah satu kasus pemalsuan atau kesalahan dari Alkitab seperti yang dituduhkan oleh teman-teman kita berkaitan dengan kata tunggal, tetapi kenapa harus dipakai 3 kali dalam pasal yang sama? Jadi ini tidak mungkin. Seharusnya kalau ini adalah satu kesalahan, ya sekali saja, kemudian selanjutnya dikoreksi. Dan prinsip anak tunggal dalam Alkitab yang kita ketahui bahwa anak tunggal ini adalah pewaris utama, harusnya sebagai pewaris utama. Dan kalau kita perhatikan cerita Ishak mendapatkan kriteria demikian, dia sebagai pewaris utama. Alkitab mengajarkan bahwa anak tunggal adalah pewaris utama dibandingkan dengan anak-anak, apalagi dari gundik. Misalnya Kejadian 25 ayat 5 dan 6. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian, kemudian menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi ya tidak ada bukan kalau anak tunggal sebagai ahli waris utama. Artinya apa? Kesimpulannya adalah istilah anak tunggal untuk Ishak adalah tepat secara rohani karena Tuhan menginginkan Ishak sebagai satu-satunya jalur perjanjian. Oleh sebab itu Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Itu penting. Jadi saya rasa ini clear. Jadi yang pertama mereka pakai ayat Al-Quran mereka. Ternyata Al-Quran bersaksi tidak ada nama Ismail di situ. Seharusnya orang Islam harus percaya, terima itu. Yang kedua, ketika mereka mencoba memakai ayat Alkitab untuk menangkap bahwa Ismail yang dipersembahkan dengan usulan bahwa Ishak disebut sebagai anak tunggal dan itu merupakan sebuah kesalahan Alkitab. Ya, ternyata anak tunggal ini maksud di situ adalah anak dalam tanda kutip perjanjian, anak perjanjian. Dan Alkitab menjelaskan bahwa anak tunggal sebagai pewaris utama dari apa yang diwarisi oleh Abraham, dan Ishak menerima itu. Jadi, kemudian dalil yang ketiga yang mereka sering pakai katanya setelah peristiwa itu Tuhan akan terus berurusan dengan keturunan Ismail. Ya, kita bilang tidak. Kenapa tidak? Karena ayat Al-Quran sendiri yang membuktikan bahwa Tuhan tidak berurusan dengan keturunan Ismail, tetapi Tuhan berurusan dengan keturunan Ishak. Misalnya Quran surat 29 ayatnya yang ke-27. Situ berkata, dan kami anugerahkan pada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ini Tuhan berurusan dengan keturunan Ishak, katanya, dan keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub? Bangsa Israel. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jelas Al-Quran tidak mendukung statement bahwa setelah Ismail, setelah peristiwa itu Tuhan berurusan dengan keturunan Ismail untuk masalah perjanjian. Tetapi ternyata Al-Quran menjelaskan hal yang sebaliknya, bahwa Tuhan berurusan dengan Ishak. Oleh sebab itu kalau ada pakar sarjana Islam yang ragu tentang poin Ismail ini masuk akal, karena Al-Quran sendiri tidak mendukung nama Ismail. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-19. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Jadi jelas ya, jadi Al-Quran
tidak bicara tentang Ismail dan keturunannya, malah sebaliknya dia bicara tentang Ishak dan Yakub dan keturunannya. Ya, saya tidak berusaha mencomot ayat Al-Quran untuk membenarkan apa yang ada di dalam Alkitab, tidak. Tetapi saya memakai ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menyampaikan informasi bahwa apa yang orang Islam percaya saat ini tidak sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Tidak sesuai. Karena memang kesimpulan logisnya adalah, jika kita bicara kepada kesimpulan logis, jika Ismail adalah anak perjanjian, maka seharusnya Tuhan akan terus berurusan dengan keturunan Ismail. Al-Quran sebagai dasar pijakan orang Islam juga ternyata bersaksi bahwa Tuhan berurusan dengan apa? Dengan Ishak dan bukan dengan Ismail. Bahkan secara spesifik dijelaskan dengan keturunan Yakub. Nah, itu yang kita bilang tadi, Quran 29 ayat 27 dan 19 ayatnya yang ke-49. Jadi, pertama, kesimpulannya adalah Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama Ismail sebagai anak yang dikorbankan. Artinya Al-Quran setuju bahwa bukan Ismail yang dikorbankan. Itu logisnya. Istilah anak tunggal adalah mengacu kepada istilah perjanjian dan penerima hak waris. Al-Quran tidak menyebutkan itu sebagai Ismail, tapi Alkitab jelas berkata bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Itu kesimpulan logisnya. Kemudian Al-Quran membuktikan bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan bukan Ismail, karena dalam surah 29 ayat 27 dan 19 ayat 49 menjelaskan bahwa Tuhan berurusan dengan keturunan Ishak. Itu adalah kesimpulan kronologi sejarah. Jadi konsekuensi sejarahnya ya seperti itu. Konsekuensi logisnya adalah ya apa yang Al-Quran sampaikan kita terima, itu tidak ada nama Ismail. Kemudian kesimpulan sejarahnya, Tuhan tidak pernah berurusan untuk masalah perjanjian dengan keturunan Ismail, tetapi sebaliknya dengan keturunan Ishak. Sekarang bagaimana dengan Alkitab? Apakah Alkitab menginformasi bahwa Ishak adalah anak yang dikorbankan dan sebagai anak perjanjian? Jawabannya adalah iya. Secara tegas firman Tuhan mengajarkan bahwa Abraham, Ishak adalah anak perjanjian. Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Kita sudah baca tadi bahwa Tuhan menegaskan bahwa dari istrimu Sarah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki sebagai anak perjanjian. Kemudian yang dikorbankan siapa? Jelas Alkitab berkata bahwa Ishak. Kejadian 22 ayat 2 ayat 12 dan ayatnya yang ke-16. Itu konsekuensi logis dari Alkitab. Kemudian kita melihat konsekuensi sejarahnya. Apakah Alkitab secara tegas mengajarkan bahwa Allah terus berurusan dengan keturunan Ishak? Jawabannya adalah iya. Setelah Ishak ada Yakub. Kita lihat dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 46. Setelah Yakub, dari 12 anaknya ada Yehuda sebagai keturunan dari garis perjanjian. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10, Yehuda disebut sebagai singa. Dan katanya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari keturunan Yehuda. Setelah Yehuda ada Isai. 1 Tawarik 2 ayat 12 sampai dengan 13. Setelah Isai ada Daud. Kita bisa lihat Rut 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kemudian 2 Samuel 7 ayat 16 bicara tentang perjanjian Tuhan dengan Daud, bahwa tongkat kerajaan keturunan Daud akan kekal untuk selama-lamanya. Siapakah yang menggenapi itu? Nah, Salomo 1. Salomo. Setelah Daud ada Salomo. 1 Tawarik 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan Salomo jauhnya adalah Yesus Kristus, dan semuanya dirangkul di dalam Matius 1. Bagaimana kronologi sejarah itu jelas dari nama orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dalam Alkitab kita harus memahami perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian yang paling pertama adalah proto-evangelium atau Injil pertama, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, bahwa dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ini bicara tentang kematian Yesus Kristus yang akan menebus dosa-dosa manusia, yang dia akan mengalahkan maut. Ini perjanjian yang sifatnya umum. Ini hanya bicara kepada keselamatan, belum menyinggung apa-apapun tentang satu keturunan atau bangsa, tentang satu bangsa, tidak, tetapi hanya bilang dari keturunan perempuan. Kemudian Kejadian 2 ayat
12 ayat 7, Tuhan semakin mempersempit perjanjian ini. Karena di sini Tuhan semakin memberikan detail-detailnya, bahwa dari Abraham akan ada satu bangsa yang besar dan akan ada satu berkat yang besar. Dan bahkan kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-7, katanya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Negeri itu di mana katanya? Ya di dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu, tanah Kanaan. Kalau kita mau ikut jalur Ismail tidak tinggal di daerah itu, mereka tinggal di daerah yang lain. Dan Tuhan semakin mempersempit perjanjian itu dari Abraham kepada Daud. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-16, ada kerajaan Mesias dan Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua yang ada. Konsekuensi teologisnya adalah kenapa harus Ishak? Supaya janji utama tentang juru selamat itu genapi. Kalau Ismail tidak ada makna apa-apa untuk keselamatan, tapi kalau Ishak itu akan sampai kepada Yesus Kristus, dan cerita tentang Yesus Kristus itu adalah benar karena dia datang dari satu jalur perjanjian yang sudah sejak lama Tuhan rancangkan. Lukas 24 ayat 44, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa inilah perkataanku yang telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ya ini kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Yesus Kristus adalah anak perjanjian itu, dan domba yang menggantikan Ishak adalah lambang untuk Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya siapa? Ishak yang mati, tetapi kematian Ishak digantikan oleh domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu mentipologikan Yesus Kristus. Ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus, Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kesimpulan besarnya adalah Alkitab tidak menjelaskan bahwa Ismail yang dikorbankan. Maaf, Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Ismail yang dikorbankan, tetapi Alkitab membuktikan bahwa Ishak adalah yang dikorbankan sekaligus sebagai anak perjanjian. Salam.